Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah terlimpah untuk Anda semua. Kali ini kita bicara tentang buku kas dengan menggunakan Microsoft Excel. Cara membuat buku kas dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kenapa kita bicara tentang ini? Karena usaha-usaha itu sering membutuhkan laporan tentang kas masuk dan kas keluar. Kas masuk dari mana asalnya dan kas keluar itu larinya kemana, serta sisa uang kas berapa. Itu adalah informasi yang paling sering ditanyakan oleh orang lain yang berkaitan dengan kita, baik dalam organisasi maupun dalam bisnis, maupun di tengah-tengah kampung, RT, dan lain sebagainya. Karena sering dipakai seperti itu, maka kita akan bicarakan tentang cara membuat buku kas ya. Buku kas dengan menggunakan Microsoft Excel. Memang tidak harus melaporkan buku kas dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita bisa melakukan dengan menggunakan kertas, dengan membuat tabel, dengan pulpen, tetapi dengan bantuan Microsoft Excel kita akan membuat dengan lebih mudah untuk dibagikan dan lebih rapi, lebih cepat juga. Oke, kita mulai ya. Kita buka file Excel-nya. Excel. Nah, kita telah membuka file Excel-nya ya. Kita akan membuat buku kas. Ada kolom tanggal ya. Tanggal. Kemudian ada kolom keterangan, debit dan kredit. Terus ada lagi yaitu saldo. Nah, ini. Lalu kita menyesuaikan ukuran kolomnya ya, seperti ini. Kita drag ya. Keterangannya biasanya agak lebar ini. Terus debitnya ya juga ada. Kredit, saldo. Saldo ini sisa dari debit dikurangi kredit. Misalnya pada suatu RT itu ada buku kas seperti ini, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, dan sisa uang atau saldo. Ada kejadian tanggal 14 April tahun 2017. 14 April 2017. Nah, itu ada saldo awal jempitan sebesar 1.537.000. Seperti ini. Nah, ini tanggalnya itu nggak nyaman kita lihat ya. Ini artinya tanggal 14 bulan 4 2017. Kita bisa menggantinya dengan mengganti formatnya ya, dengan cara seperti ini. Klik format cell ya. Format cell, format tanggal. Di number ini ada banyak pilihan ya, ada general, umum. Kalau tanggal itu nanti dihitung seperti ini. Tanggal 14 April 2017 itu dihitung 42839. Ini bukan ini tanggal, kode tanggalnya, kode tanggal. Tapi kita ini nggak enak dibaca, kita cari yang gampang dibaca ya. Date ya, date tanggal yang gampang dibaca itu. Ini lebih mudah dibaca ya. Cuman nggak ada tahunnya, kita ganti ke custom mungkin. Oh, ini ada tahunnya. Kita pilih yang ada tahunnya ya. Nah, ini. Nah, sehingga tertulis 14 April 2017. Terus debit ini angkanya nggak ada titiknya, kita nggak nyaman untuk melihatnya.
kita klik ini number ini, koma style. Nah, koma style. Nah, ini ada desimal di bawah itu ya. Di bawah angka 1.537 itu ya, 7.000. Nol ini tidak kita pakai karena rupiah kan jarang ada di bawah koma. Kita kurangi ya. Kita kurangi dengan ini. Dengan klik decrease desimal. Desimalnya dikurangi. Kalau kita klik satu kali berkurang satu, klik dua kali kosong sudah desimalnya. Sehingga ada koma pembatas ribuan di sini. Terus pada tanggal yang sama ada kejadian uang bulan lalu, penerimaan sekitar bulan lalu. Sebesar 877. Nah, ini kalau kita atur lagi kelamaan ya, kita copy aja. Caranya dengan kita klik ini, format ini, lalu kita copy clipboard format painter ini, atau kita geser, kita drag ya, kita drag ini. Nah, ini semua kolom di sini itu nanti formatnya sama seperti di atas. Misalnya kita 1 juta ya, nah itu 10 juta, itu komanya kelihatan semua. Kalau di sini nggak kelihatan. Nah, ini nggak kelihatan, nggak ada komanya. Oke. Itu. Terus di kolom saldo kita isi apa? Ini kan, kalau ini kan sebenarnya debit dikurangi kredit ya. Dikurangi kredit ya, ada sekian ya. Kalau ini itu sebenarnya bukan debit dikurangi kredit, tetapi seluruh total jumlah debit dikurangi kredit. Saldo itu bukan 877, tapi mestinya penjumlahan antara 1.537 ditambah 877. Saldo itu penjumlahan antara debit pada transaksi sebelumnya sampai transaksi saat itu. Jika ada transaksi 877 itu saldonya adalah penjumlahan antara yang sebelum saat ini dengan saat ini, seluruhnya sebelumnya. Jika sebelumnya ada banyak transaksi, ya sebelumnya ikut diperhitungkan. Penjumlahan antara pemasukan dikurangi pengeluaran. Rumusnya begini. Sum ini, sum 877 ini ditambahkan dengan E8 itu ya. Dikurangi sum uang keluar. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi penjumlahan dari transaksi sebelumnya sampai sekarang. Ini saldonya. Jadi saldo daripada tanggal itu setelah ada transaksi di bulan lalu itu sebesar 2.414 gitu. Sebelum lanjut, kita simpan dulu ya, biar kalau misalnya mati lampu atau ada gangguan komputernya, kita masih punya simpanan hasil kerja keras kita simpan ya. Save, caranya save ini, save ini PC.
kita simpan. Selanjutnya kalau kita ingin nyimpan filenya biar nggak hilang, itu cukup Ctrl S saja. Kita perlu kasih judul juga ya. Kita blok di sini, lalu merger dan center. Kita tulis buku besar semua ya. Buku kas RT 03 RW 1. Selanjutnya, misalnya ada pengeluaran ya. Misalnya ada pengeluaran beli lampu. Sebesar, kalau pengeluaran itu di kredit ya, bukan di debit ya. Sebesar 50.000. Nah, bagaimana saldonya? Nah, saldonya seperti ini. Kita drag ya. Kalau kita drag seperti hasilnya seperti ini. Nah, ini keliru ya. Keliru, kenapa keliru? Ini enggak, saldo itu kan mestinya penjumlahan dari seluruh kejadian yang sebelumnya. Pemasukan sebelumnya dikurangi pengeluaran sebelumnya. Mestinya 2.414.000 dikurangi 50.000. Kenapa hasilnya seperti ini? Kita cek ya. Kita cek. Ini sum dari E9 itu kan ini. Nah, ini. Sama kita klik di sini sama E10 di sini. Berarti ini saldo ini, rumus ini itu hanya menjumlahkan ini sampai ini. Sampai ini. Ini nggak dijumlahkan. Ini sampai ini dan ini udah jumlahkan. Padahal kan kita pengennya yang namanya saldo itu menjumlahkan seluruh pemasukan maupun pengeluaran sebelumnya. Nah, karena itu kita perlu edit. Editnya ini keliru ya di sini. Kita edit, ini dibikin mutlak. E8 dibikin mutlak, artinya tidak gerak-gerak. Ketika kita geser rumusnya itu tidak gerak-gerak. Kita klik, kasih $, terus ini juga kasih $, $8. Artinya E nya jangan rubah-rubah, jangan pindah-pindah lagi. 8-nya juga jangan pindah-pindah lagi. Kalau misalnya rumusnya di copy itu enggak pindah-pindah lagi, enggak kemudian jadi E9 itu enggak. Atau diklik terus F4, diklik F4, maka jadi mutlak seperti ini. Dikasih ada $, angka $, artinya nanti mutlak, enggak berubah-ubah, enggak geser rumusnya. Nah, seperti ini. Jadi ini juga tadi E8, ini kan E8, kemudian ini jadi E8 tidak berubah sama F8 sampai F10. Yang berubah yang enggak dikasih $, itu E10, yang tadi kan ini kan E9, kalau ini E10 ya, karena ketika di copy yang enggak berubah itu hanya yang ada $-nya, sementara yang enggak ada $-nya itu berubah mengikuti posisi. Ini kan posisinya kan di sini. Nah, di posisinya di sini, maka rumusnya itu menghitung yang di samping-samping itu. Ini. Yang tadi nggak dihitung, sudah dilewati. Ini bisa kita copy ke atas ya. Copy ke atas sampai ke atas ini. Ke atas. Nah, ke atas itu E8 sum E8 sampai E8. Jadi ini ya. Kemudian dikurangi sum F8 dikurangi F8 kredit ini seperti ini. Nah, rumusnya sekarang udah bener ya, udah bener. Nah, ini kita perlu 50.000 formatnya, format nomornya dirubah ya. Ini
rumus saldo bagian paling atas itu seperti ini, sama dengan sum kurung buka E10 tapi dikasih dolar. Kenapa dikasih dolar? Biar tidak goyang atau tidak berubah-ubah. Kemudian titik 2 E10, bacanya dalam kurung ini E10 sampai E10. Ini karena yang paling atas ya, karena paling atas dia kan hanya menjumlahkan yang paling atas saja, yaitu E10 dan E10. Kalau digeser ke bawah nanti rumusnya, ini E10 yang ada dolarnya itu tetap E10, yang E10 yang nggak ada dolarnya jadi E11. Itu kalau di copy yang bawah. Terus dikurangi sum kurung buka F10 dolar yang ada dolarnya sampai dengan F10 yang nggak ada dolarnya, kurung tutup ya. Artinya sama, yaitu ini sum mulai dari F10, sejak F10 sampai yang terakhir, yang baris-baris terakhir, bukan baris terakhir ya, baris saat saldo itu dibuat itu. Nah, dengan rumus tersebut sudah cukup untuk membuat buku kas itu dengan menggunakan aplikasi Excel ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat desain tabelnya. Seperti ini caranya. Kita blok, misalnya kita pengen 500 itu ya baris ya, sampai 500 baris enggak usah baris. Nih udah ya. Lalu kita klik kanan format cell. Ini cara lain untuk membuat desain tabel. Kita klik bordernya. Border ini garis di tabel itu. Soalnya kalau kita biarkan tanpa border itu tidak ada garisnya. Kalau di print tidak ada garisnya. Kalau di print ini kelihatannya aja ada kotak-kotaknya, tapi kalau di print nggak ada kotak-kotaknya. Karena itu kita bikin kotak-kotaknya dulu ya. Garis luar kita bikin tebal. Kita pilih ini, kita klik ini ya, terus lalu outline luar. Nah seperti ini. Kalau dalamnya itu tipis saja, lebih tipis dari yang tadi, taruh sini. Terus antar barisnya kita bikin yang lebih tipis lagi seperti ini. Maka jadi tabelnya. Yang bagian atas kita perlu bedakan dengan headnya, itu kita perlu bedakan dengan baris yang lain ya, karena ini kan kepala tabel. Ukurannya kita sesuaikan, fontnya juga kita tebalkan, lalu kita klik kanan format cell, kita pilih ini ya, biar beda. Kalau mau dikasih warna juga bisa. Ini. Nah ini. Kalau kita agak mau, ini kok kelihatannya kurang terlalu bawah ya. Kita pindah ke tengah-tengah. Ini alignment ya. Center. Vertikalnya center. Tengah-tengah artinya. Nah, jadi tengah-tengah. Kalau mau ke tengah dari segi horizontal kita klik ini. Nah ini sudah ada baris sampai baris ke nomor 500 ini ya. Nah ini untuk rumusnya kita tidak perlu bikin satu-satu, capek kita kalau bikin satu-satu rumus, ngetik satu-satu sama dengan sum ya. Ini kan sudah kita kasih dolar atau dikasih mutlak ya, apa itu E10 nggak akan berubah
yang berubah E12 nya yang akan berubah. Nah, kita drag aja nih sampai ke bawah, sampai 500 itu kita drag. Sampai, nah sekian. Nah ini sudah ada nilai saldonya. Nah ini semuanya ada nilainya. Kenapa ada nilainya? Karena ini kan rumus ini kan penjumlahan ini dengan ini, ya, itu. Kalau kita pengen kosong gimana? Perlu rumus tambahan ternyata ya. Jika ya. Oke, kita bikin rumus tambahan ya. Jika pakai if ya. If ini jika ini jika belum buka T13 tambah F13 sama dengan 0 maka 0 aja, 0 atau kosong ya. Jika tidak maka ini tetap itu. Kita kurung tutup lagi ya. Nah ini maka kosong seperti ini. Kita copy ke sel-sel yang lain ya. Copy paste rumus. Ini paste formula. Klik kanan terus paste formula ini, klik kanan, copy dulu ya, terus sampai ke bawah, paste formula. Nah maka jika tidak ada transaksi maka nggak akan kelihatan. Nah, itu kalau pengen seperti ini. Kalau rumus seperti tadi sudah cukup ya enggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita bisa coba isi transaksi tambahan ya. Misalnya beli LRT itu dapat uang dari desa misalnya gitu ya. Sebesar 1 juta. Kalau pendapatan kan debit. Maka ada tambahan otomatis karena ada uang masuk gitu. Terus ada lagi transaksi misalnya pembayaran kematian ya. Rp750.000 uang keluar di kredit ya. 750.000. Nah, maka otomatis akan ada saldo yang berkurang di sini. Gitu. Itu buku kas RT. Jika ingin bikin rumus di sini di atas, bagian atas, soalnya misalnya agak repot kalau mau lihat rumus di bagian akhir ini ya, di bawah. Kita pengen rumusnya itu saldo paling akhir ada di atas misalnya. Saldo terakhir ini ya. Saldo akhirnya di atas. Kita bisa bikin rumus begini. Sum F itu ya. E9 ya. E9 ya. E9 E8 ternyata. E8 sampai E500 tadi ya. Kenapa 500? Karena batas dari tabel ini kan 500 gitu. Dikurangi sum dari
kolom kredit, yaitu F8 sampai F500. Nah, ini saldo akhir, yaitu penjumlahan dari seluruh debit dan seluruh kredit. Rumus saldo terbaru yaitu dengan menambahkan rumus if. Mengapa? Agar kalau nggak ada transaksi itu kosong saldonya. Bukan kosong saldonya ya, nggak ada isinya saldonya. Hanya memberi biar rapi, biar tabelnya rapi, hanya menghitung yang ada isinya saja. Caranya gimana? Caranya dengan rumus if. If artinya jika ya, jika E8 dan F8 itu sama dengan 0, E8 ditambah F8 sama dengan 0. Kalau ada isinya kan mestinya nggak sama dengan 0. Itu jika sama dengan 0 maka kosong, jika enggak maka jumlahkan lagi. Itu rumus yang sebelumnya itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah belajar tentang cara pembuatan buku kas dengan Microsoft Excel ya. Kita telah belajar membuat tabel, memformatnya, membuat rumus dengan if, sum dan dolar mutlak ya, dengan dolar agar rumusnya tidak ikut goyang. Itu sehingga kita bisa membuat saldo dengan mudah dan tepat. Jika ingin mengikuti materi Excel awal, bisa cek di deskripsi. Dan jika ingin mengikuti pelajaran Excel selanjutnya, coba subscribe dan nyalakan loncengnya di sini. Teng-tong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan pelajaran tentang pembuatan buku kas dengan menggunakan Microsoft Excel. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.